mau memulaikan ibadah, Nelsi akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami agar dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jumpa lagi dalam program kita Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Mari mengenal Perjanjian Lama Part 2. Bahasa Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil dalam bahasa Aram. Bahasa Ibrani dan bahasa Aram digolongkan dalam rumpun bahasa Semit yang ditemukan di Timur Tengah. Apa maksudnya? Rumpun bahasa Semit disebut sesuai dengan nama Sem, anak Nuh. Adik-adik masih ingat kan nama anak-anak Nabi Nuh? Ada Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem dianggap sebagai nenek moyang bangsa Timur Tengah menurut Kejadian pasal 10 ayat 21 sampai 31. Itulah sebabnya bahasa mereka disebut bahasa Semit. Selain bahasa Ibrani dan Aram, ada juga bahasa Arab yang termasuk dalam golongan bahasa Semit. Bagaimana penulisannya? Semua bahasa Semit penulisannya dimulai dari kanan ke kiri, sesuai dengan kebiasaan pada zaman kuno. Contohnya seperti ini. Bereshit bara Elohim, et hasi syamaim, we et haaretz, we haaretz, hayeta, tohu, wafohu, we koshek alpene tehom, we ruah Elohim, merakefet alpene hamayim. Ini adalah Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Adik-adik bisa membuka Alkitab masing-masing untuk melihat terjemahannya. Untuk terjemahan Alkitab di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan beberapa terjemahan Alkitab. Antara lain, ada terjemahan baru yang dimaksudkan untuk pembaca yang sudah memiliki pengetahuan mengenai budaya, latar belakang, dan istilah-istilah Alkitab. Dan ada juga terjemahan BIS, yaitu terjemahan untuk pembaca yang kurang memahami mengenai kebudayaan, latar belakang, dan istilah-istilah Alkitab. Terjemahan ini jauh lebih mudah untuk dimengerti. Nah, dengan demikian kita tahu bahasa apa yang digunakan dalam penulisan kitab Perjanjian Lama, bagaimana penulisannya, terjemahan apa yang digunakan oleh kita di Indonesia. Shalom, selamat siang adik-adik semuanya. Tante hari ini sangat bersyukur adik-adik ya. Hari ini sudah memasuki minggu terakhir bulan Februari. Kita semua bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara hidup kita semua. Tidak terasa adik-adik ya, pandemi sudah berjalan hampir 1 tahun. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memelihara, menyertai, melindungi kita semua, sehingga kita bisa berada di hari ini semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Tante mau menceritakan tentang seorang perempuan yang kaya dan baik hati adik-adik ya. Pada suatu saat ada seorang nabi yang berkata, "Hai ibu, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu?" Wah, coba kalau adik-adik yang mendapat pertanyaan seperti itu, gimana perasaannya? Ya, pasti senang adik-adik ya. Ada orang yang memperhatikan kita seperti itu. Ada orang yang mengasihi kita seperti itu. Nah adik-adik, nabi ini bukan nabi biasa ya. Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa dengan karunia-Nya yang luar biasa. Dia mempunyai kuasa doa yang sangat hebat. Nabi ini juga mempunyai koneksi yang luas adik-adik. Dia bisa berhubungan atau
bicara kepada raja atau kepada kepala tentara. Wah, luar biasa adik-adik ya. Adik-adik tahu siapa nama nabi ini? Nah, adik-adik, benar, namanya adalah Nabi Elisa. Nah, adik-adik, Nabi Elisa ini memberi pertanyaan seperti itu kepada seorang perempuan. Kenapa sih kok Nabi ini bisa berbicara seperti itu ya? Ada apa sebenarnya? Apakah Nabi Elisa punya hutang budi? Nah, ayo ya, kita baca sama-sama di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Ya, Tante tunggu adik-adik mencari 2 Raja-Raja ini di kitab Perjanjian Lama ya, jangan keliru. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang dengan kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Oh, ternyata perempuan Sunem ini adalah perempuan yang kaya tapi baik hati ya. Dia sudah mengundang Nabi Elisa dan bujangnya untuk makan di rumahnya. Bahkan bukan itu saja adik-adik, ya dia juga menyediakan sebuah kamar untuk Nabi Elisa dan bujangnya beristirahat. Kamar sudah dilengkapi dengan tempat tidur, dengan meja, kursi, kandil, ya, sehingga Nabi ini kalau dia datang bisa beristirahat di tempat perempuan Sunem ini adik-adik ya. Nah, kira-kira kenapa ya perempuan Sunem ini kok mau melayani Nabi Elisa dengan begitu baiknya? Ya, kira-kira ada apa ya? Dedek ingin tahu, kita baca ayat 9 ya. Nah, apa sih kok ibu perempuan Sunem ini begitu sungguh-sungguh mau melayani hamba Tuhan ini? Nah, kita baca ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang pada kita, ia boleh masuk ke sana." Oh, ternyata perempuan Sunem ini melihat ya, Nabi ini bukan nabi biasa. Dia seorang hamba Allah yang kudus. Ya, dia melakukan tugas sebagai hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh. Loh, kok bisa tahu ya? Perempuan Sunem kok bisa tahu? Coba, kira-kira tahu dari mana adik-adik? Ya, perempuan Sunem ini dia bisa melihat dari tutur katanya, dari apa lagi? Tingkah lakunya, dari sifat-sifatnya, dia bisa membaca, oh, dia adalah seorang hamba yang kudus, yang sungguh-sungguh dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, ibu perempuan Sunem ini melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik ya. Bukan hanya dikasih makan, juga disediakan kamar berserta isinya adik-adik ya. Melayani dengan tidak ragu-ragu karena tahu ini adalah hamba Allah yang sungguh-sungguh, hamba Allah yang dipakai Tuhan, yang mempunyai kuasa doa yang luar biasa adik-adik. Oleh sebab itu, ibu perempuan Sunem ini melayani dengan segenap hatinya. Nah, kira-kira adik-adik, apakah pelayanan perempuan Sunem ini kira-kira ada maksud-maksud tertentu ya? Kenapa kok begitu semangatnya dia melayani?
Apa dia kira-kira kepingin mendapat balasan? Kepingin mendapatkan sesuatu yang saat itu dia belum punya? Nah, kepingin tahu adik-adik? Coba kita lihat di bacaan 2 Raja-Raja 4 ayat 11 sampai 13 ya. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, ternyata perempuan Sunem ini adik-adik tidak mengharapkan apa-apa ya. Setelah Gehasi, bujangnya Nabi Elisa mengatakan, ibu sudah susah-susah, repot-repot menyediakan kami makanan, ya, menyediakan tempat untuk istirahat. Sekarang ibu, apakah yang bisa kami perbuat untuk ibu? Ya, kami ingin membalas kebaikan ibu, kami ingin membalas semua pelayanan ibu yang begitu baik. Tapi tanpa disangka-sangka adik-adik ya, ibu ini berkata apa? Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Aku sudah gak butuh apa-apa, aku sudah cukup. Kaget ya. Gehasi mendengar jawaban itu. Dia langsung lapor kepada Nabi Elisa. Wah, Nabi Elisa hatinya jadi apa adik-adik? Hatinya jadi terharu. Wah, ternyata perempuan Sunem ini melayani aku dan hambaku. Gehasi itu dengan hati yang tulus, gak mengharapkan imbalan, gak mengharapkan sesuatu dari Nabi Eli. Wah, Nabi Eli tambah apa? Tambah kepikiran mungkin istilahnya sekarang ya. Wah, mereka berdua rundingan ngomong-ngomong adik-adik ya, Gehasi sama Nabi Elisa. Kira-kira Ibu Sunem ini kurang apa ya? Dia sudah kaya, hartanya banyak, gak kurang apa-apa. Suami juga sudah punya. Wah, terus Gehasi ingatlah, dia kan belum punya anak. Nah, ceritanya ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 14 sampai 17. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang telah dikatakan Elisa kepadanya. Nah, adik-adik, perempuan Sunem ini mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dengan cara dia mau berkorban, melayani seorang nabi, seorang hamba Tuhan tanpa pamrih, gak mengharapkan apa-apa. Dia hanya ingin apa? Ingin berbagi ya atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Dia seorang kaya, kekayaannya tidak dinikmati untuk diri sendiri. Dia bagikan untuk orang lain yang membutuhkan adik-adik. Kasih perempuan ini tulus. Ya, yang tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan sesuatu dari Nabi Elisa, karena dia tahu Tuhan sudah begitu baik dalam hidupnya. Ya, diberi kekayaan sehingga dia ingin mengucap syukur pada Tuhan dengan cara berbagi dengan sesama yang membutuhkan, melayani sesama yang membutuhkan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik mikir ya, Tante, saya bukan orang kaya.
Saya masih belum kerja, saya cuma sekolah. Aku nggak bisa berbuat seperti perempuan Sunem itu. Nah, tante kasih tahu adik-adik ya, meskipun adik-adik tidak kaya, masih belum bisa cari uang, tapi adik-adik punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya akal, punya pikiran, bisa digunakan untuk membantu, menolong papa mama di rumah. Menolong siapa lagi? Menolong teman-teman. Ya, walaupun sekarang nggak bisa ketemu. Mungkin teman-temannya ya dalam pelajaran online ada yang nggak bisa, nggak ngerti, terus minta tolong. Aku kok nggak ngerti ya pelajaran ini, ayo dong diajarin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bisa dan mengerti dengan hati yang tulus, ayo dibantu teman-temannya supaya mereka bisa mengerti ya. Kalau adik-adik bisa menolong mereka dengan hati yang tulus, dengan hati yang tanpa pamrih seperti perempuan Sunem, maka lihat ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan dengan luar biasa adik-adik. Seperti perempuan Sunem ini ya, rasanya nggak mungkin punya anak karena suaminya sudah tua, mungkin sudah menikah berpuluh-puluh tahun sudah nggak mengharapkan anak. Tapi luar biasa adik-adik ya, karena dia melayani dengan hati yang tulus, melayani tanpa pamrih, melayani karena sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang begitu banyak dalam hidupnya, karena dia seorang kaya. Akhirnya apa adik-adik? Wah, tidak disangka-sangka adik-adik, di masa tuanya justru dia mendapatkan seorang anak. Berkat yang luar biasa adik-adik yang gak pernah dibayangkan sebelumnya, karena dia sudah tua. Mustahil dia punya anak, suami sudah tua. Tapi luar biasa adik-adik, kalau Tuhan yang memberikan berkat, maka berkatnya itu sungguh di luar dugaan. Oleh sebab itu adik-adik, ayo bantu sesama kita ya, yang membutuhkan apa yang kita punya, yang kita bisa lakukan. Adik-adik sekarang di rumah sekolah online, jadi lebih banyak waktu di rumah, bisa bantu papa, bantu mama di rumah adik-adik ya. Lakukan dengan hati yang tulus seperti perempuan Sunem ini ya. Membantu mama ya, mama sibuk di dapur, mama sibuk bersih-bersih rumah, papa juga sibuk mungkin ada saja ya kesibukan di rumah. Pembantu mungkin tidak ada sekarang. Adik-adik belajar bantu papa mama tanpa ngomel, tanpa minta imbalan. Jangan kalau disuruh mama, bayar berapa mama ke aku kalau aku melakukan tugas mama. Nah, nggak boleh gitu adik-adik ya. Ingat, papa dan mama sudah membesarkan adik-adik dari kecil sampai besar ya, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh perjuangan. Adik-adik harus membalas semua kebaikan papa, mama, membalas semua kasih papa, mama dengan apa? Dengan membantu yang apa bisa kita lakukan ya di rumah, apa saja banyak pekerjaan di rumah ya. Sehingga papa dan mama kalau melihat adik-adik melakukan tugas adik-adik di rumah, membantu papa mama dengan hati yang tulus, dengan hati yang tanpa pamrih, lihatlah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup adik-adik, berkat yang tidak terduga, berkat yang tidak terpikirkan. Luar biasa adik-adik ya. Nah, adik-adik, ayat emas kita hari ini adalah Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Puji Tuhan. Ayo sekarang kita semua belajar bersyukur pada Tuhan dengan membantu sesama kita, membantu keluarga kita di rumah, papa, mama, membantu teman kita dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, dan nikmati berkat-berkat Tuhan yang tak terduga dalam hidup adik-adik. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima Tuhan. Kami mau Tuhan menolong, membantu sesama kami, melayani sesama kami. Tuhan dengan hati yang tulus, tanpa pamrih. Hati yang tulus, karena ingin bersyukur atas kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
jamah hidup kami semua setiap hari, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan jamah hati mereka supaya imannya tetap bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin kuat, karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memperdulikan kehidupan anak-anak ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tahukah kamu, Sunem bukanlah nama perempuan kaya raya yang menjamu Nabi Elisa. Sunem adalah sebuah desa kecil yang disebutkan dalam Alkitab. Desa tersebut berada di wilayah suku Isakar, dekat lembah Yisrael dan selatan Gunung Gilboa. Saat ini tempat tersebut disebut Solem. Perempuan yang telah melayani Nabi Elisa namanya tidak disebutkan. Alkitab hanya menyebutnya perempuan Sunem. Meski tidak disebutkan namanya, kisah perempuan Sunem adalah kisah yang sangat baik dan menarik, baik pada zamannya, masa kini, dan seterusnya. Bagaimana Allah memberkatinya dengan memberi seorang putra, kemudian Allah mengizinkan dia mengalami ujian berat, yaitu kematian putranya, dan Allah memulihkan nyawa anak itu ketika dia berpegang teguh pada janji Allah. Selain perempuan Sunem, ada juga kisah gadis Sunem, seorang gadis yang sangat cantik parasnya bernama Abishag. Dialah yang terpilih di antara seluruh Israel untuk merawat Raja Daud di hari tuanya. Jadi, kisah perempuan Sunem dan gadis Sunem adalah dua kisah yang berbeda. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Kita mau menutup ibadah. Semoga minggu depan kita bisa bertemu dengan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!